Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai dampak dari minum alkohol terhadap peningkatan tekanan darah. Kita akan bahas dengan pakarnya, yaitu Dr. Riri Andri Mujasti, spesialis penyakit dalam KGH. Assalamualaikum, Dr. Riri. Waalaikumsalam, Prof. Mudah-mudahan sehat-sehat ini ya, Prof. Udah setahun kita di era pandemi ini, Prof. Amin, alhamdulillah, semoga kita sehat-sehat. Dr. Riri, ini sekarang kan lagi banyak dibicarakan di sosmed mengenai alkohol gitu ya. Kita pengen tahu nih masyarakat ini, apa dampaknya kepada tekanan darah kita. Ada yang bilang ya, bisa menurunkan tekanan darah, tapi ada yang bilang ini dampaknya bisa menaikkan tekanan darah. Ini bagaimana sebetulnya, Dr. Riri? Silakan. Ya, Prof. Terima kasih, Prof. Jadi memang mengenai tekanan darah ini masih menjadi masalah yang menjadi momok bagi kami, terutama yang berkecimpung di bagian nefrologi dan hipertensi, Prof. Jadi kita bayangkan saja, Prof, di tahun 2020 kemarin itu sudah 25% lebih penduduk dunia ini mengalami hipertensi. Nah, katanya di tahun 2025 nanti itu lebih dari 30% penduduk dunia ini akan mengalami hipertensi. Nah, yang menjadi perhatian itu karena dari seluruh populasi ini itu kita tuh yang peduli mengenai hipertensi atau tekanan darah ini tuh hanya sekitar 70% kita, Prof. Dan dari yang 70% itu hanya 60 yang mendapat pengobatan. Dan yang dari 60 itu hanya 50 yang terkontrol, Prof. Nah, ini kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi seperti tadi bahwa kita itu lebih terfokus mungkin hanya dengan obat. Kita nggak berpikir mengenai kebiasaan hidup, Prof. Nah, padahal sebenarnya kebiasaan hiduplah yang paling berperan sebenarnya terhadap peningkatan tekanan darah. Nah, salah satu kebiasaan hidup ini mungkin yang sudah mungkin menjadi tren di antara kita ini mungkin mengenai minum alkohol. Nah, jadi kan nggak keren kalau nggak minum alkohol mungkin kalau sekarang ya, Prof. Nah, apalagi kayaknya di pesta-pesta sudah mulai disediakan sepertinya ada wine-wine sepertinya kalau di pesta-pesta. Nah, jadi memang ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa minum 1 gelas wine atau anggur merah untuk wanita dan 2 gelas anggur merah untuk laki-laki itu bisa menurunkan tekanan darah. Nah, itu sekitar 2-4 mm air raksa, Prof. Nah, tetapi penurunan tekanan darah ini tidak lebih baik dibandingkan kalau kita mengkonsumsi makanan yang sehat seperti buah dan sayur gitu, Prof. Itu buah dan sayur itu bisa menurunkan tekanan darah 10-15 meter air raksa. Nah, jadi kalau di dalam penelitian itu menyebutkan bahwa justru konsumsi alkohol yang jangka panjang dalam jumlah yang cukup banyak, artinya mungkin yang lebih daripada 1 atau 2 gelas tadi itu efeknya jauh lebih besar atau efek toksiknya jauh lebih besar dibandingkan manfaat yang mau kita harapkan tadi. Artinya mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah, jadi secara teori dikatakan, Prof, bahwa alkohol ini itu hampir sama dengan karbon dioksida. Jadi dia bisa meningkatkan keasaman darah kita, yang juga bisa meningkatkan keasaman urin. Nah, keasaman darah ini menyebabkan darah kita itu menjadi lebih kental. Nah, kalau darah kita kental, Prof, maka jantung akan memompa lebih kuat untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, itu kenapa akhirnya pada orang yang konsumsi alkoholnya cukup banyak dalam jangka waktu yang panjang, tekanan darahnya akan tinggi, Prof. Nah, selain itu dikatakan bahwa alkohol itu bisa merangsang ada yang namanya kita kenal dengan namanya kortisol. Nah, kortisol ini juga akan merangsang nanti sistem di ginjal yang namanya renin angiotensin aldosteron system. Nah, sistem RAS ini
di ginjal itu fungsinya mengatur tekanan darah, Prof. Nah, kalau sistem RAS ini teraktivasi, maka tekanan darah pasien atau kita ini akan meningkat. Nah, jadi itu alasan kedua katanya kenapa alkohol bisa meningkatkan hipertensi. Nah, selain itu katanya bahwa alkohol itu bisa merangsang pelepasan ada yang namanya endotelin 1 dan endotelin 2 yang juga katanya itu bisa merangsang menyebabkan pembuluh darah vasokonstriksi atau mengkerut sehingga tekanan darah juga meningkat, Prof. Nah, jadi ada banyak jalur di mana alkohol ini bisa meningkatkan tekanan darah dibandingkan tadi yang menurunkan tekanan darah. Nah, itu sebabnya kenapa bahwa dikatakan bahwa alkohol ini lebih banyak atau lebih meningkatkan tekanan darah dibandingkan tadi yang menurunkan tekanan darah. Nah, jadi kalaupun misalnya kita di awal mungkin berkata bahwa aku minum ini untuk menurunkan tekanan darah. Nah, hati-hati bahwa di alkohol ini kan ada juga zat adiktifnya yang mungkin di awal kita cukup 1 gelas untuk relaksasi kita. Tetapi dengan adanya zat adiktif ini menyebabkan kita terus mengkonsumsinya terus-menerus dan mungkin membuat kita berpikir untuk meningkatkan jumlahnya. Nah, ini yang kemudian membuat efek toksiknya lebih besar daripada manfaatnya. Itu mungkin, Prof. Iya, berarti dapatlah kita tarik kesimpulan bahwa tidak benar bahwa alkohol ini bisa menurunkan tekanan darah orang yang darah tinggi ya. Ya, mungkin efek sementara mungkin ya, tapi kalau berlama-lama tambah lagi adiktifnya nanti dosisnya makin bertambah ya jumlah yang diminum, ujung-ujungnya pasti akan membuat tensi makin naik dan tentu dengan segala komplikasinya ya. Iya, Prof. Jadi kalau memang ingin menurunkan tekanan darah dengan cara perubahan gaya hidup, alkohol bukan pilihan, Prof. Jadi alkohol itu artinya pilihan utama itu yang dikatakan konsumsi makanan yang sehat, artinya perbanyak buah dan sayur. Kemudian olahraga yang teratur, menurunkan berat badan. Nah, relaksasi, mengurangi stres. Nah, jadi alkohol bukan pilihan sebenarnya, Prof. Nah, jadi itu pelarian namanya, bukan pilihan obat-obatan yang baik sebenarnya, Prof. Mencari alasan ya. Iya, Prof, mencari alasan sebenarnya, Prof. Baik, Dr. Riri ya, bagus sekali pencerahannya untuk masyarakat kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan tentu kita mengharapkan apa yang beredar di masyarakat kita, pendapat-pendapat yang kurang beralasan itu bisa tercerahkan. Salam sehat selalu, Dr. Riri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.